tema 5, subtemanya 2. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini kita mau belajar lagi tema 5. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu supaya teman-teman di rumah, anak soleh dan soleh Al-Kahfi, bisa menerima pelajaran hari ini dengan sangat mudah. Oke, sekarang silakan teman-teman sikap berdoanya. Yuk, tangannya, kepalanya ditundukkan. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Nah, teman-teman mujahid dan mujahidah Al-Kahfi, Miss Lina punya gambar. Coba dilihat gambar berikut ini. Nah, menurut anak soleh dan soleha Al-Kahfi di rumah, apa yang sedang dilakukan anak laki-laki pada gambar ini? Ada yang tahu? Ya, dia sedang membaca. Ada teksnya. Nah, dia sedang membaca puisi. Sesuai dengan pelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang puisi. Teman-teman, sudah banyak yang tahu ya tentang puisi. Hebat, sekarang kita akan belajar lagi tentang puisi. Apa itu puisi? Ada yang tahu apa itu puisi? Ya, puisi adalah karya sastra Indonesia yang kata-katanya sangat indah, kias, dan juga padat. Nah, di sini punya satu contoh puisi di sini. Nah, ini adalah satu contoh puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Judulnya adalah Kupu-Kupu. Ini adalah salah satu contoh puisi karya sastra Indonesia yang memiliki kata-kata sangat indah, kias, dan juga padat. Nah, sekarang sudah tahu ini contoh puisi? Apa ciri-cirinya puisi ya? Ada yang tahu di rumah ciri-ciri puisi apa saja ya? Ya, ciri-ciri dari puisi yang pertama, barisnya pendek-pendek. Biasanya satu baris itu pendek-pendek, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Umumnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang mana ya Miss barisnya? Nah, yang Miss Lina garis itu adalah barisnya. Kalau di teks bacaan itu biasanya barisnya atau yang kita sebut dengan kalimatnya itu panjang-panjang, ada yang bisa sampai 2 baris. Nah, kalau pada puisi biasanya barisnya pendek-pendek. Oke, ciri yang kedua, terdiri dari beberapa bait. Nah, dia tersusun atas bait-bait. Bait itu apa ya, Miss? Nah, anak soleh dan soleh Al-Kahfi tahu apa itu bait? Ya, bait adalah gabungan dari beberapa baris dalam puisi. Seperti contohnya di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. 4 baris ini disebut dengan satu bait. Ya, bait itu berarti gabungan dari beberapa baris dalam puisi. Pada umumnya, satu bait terdiri dari 4 baris. Tapi tidak semua puisi ya, yang satu baitnya ada 4 baris. Umumnya terdiri dari 4 baris, tapi ada juga yang terdiri dari 5, ada juga yang terdiri dari 3 baris. Oke, ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga biasanya menggunakan kata-kata kiasan. Di dalam puisi itu kata-katanya sangat indah, biasanya menggunakan kata-kata kiasan. Anak soleh dan soleha Al-Kahfi, cara membaca puisi itu berbeda ya nak dengan cara membaca teks bacaan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan saat kita membaca puisi. Yang pertama, lafal. Setiap membaca puisi
Tidak perlu terburu-buru, kata-kata yang diucapkan jelas diucapkannya. Yang kedua, intonasi. Intonasi di sini adalah tinggi rendahnya nada saat kita membaca puisi. Jadi kita tidak perlu keras-keras, tapi juga kita tidak boleh terlalu pelan. Ya, tinggi rendahnya nada saat membaca puisi itu disebut dengan intonasi. Oke. Yang ketiga yaitu ekspresi. Nah, ekspresi itu raut wajah kita. Kalau puisinya sedih, berarti kita harus menampilkan ekspresi sedih. Tapi kalau puisinya puisi senang, menceritakan tentang sesuatu yang gembira, wajah kita pun harus terlihat gembira. Ekspresi juga bisa dengan gerak badan kita ya Kak ya. Nah, itulah 3 hal yang harus diperhatikan saat kita membaca puisi. Ada lafalnya, terus jelas, intonasinya jelas, dan ekspresi. Mujahidah Al-Kafi, Miss Linda punya satu video tentang membaca puisi. Teman-teman simak dengan baik ya puisi berikut ini. Kupu-kupu cantik, karya Dwi M. Boy. Kutatap kupu-kupu sedang terbang, mengikuti harumnya aroma bunga. Kau kepakan sayap di atas putih, sungguh engkau makhluk yang cantik. Kau dulu seekor ulat, kau menjijikan dan bulumu gatal. Kau santap daun-daun dengan lahap, orang pun tak sudi melihat. Tapi sungguh ajaib Tuhan menciptakan. Kau berubah menjadi kepompong, menggelantung di dahan pohon. Setelah tiba waktumu, kau menjadi kupu-kupu. Bagaimana teman-teman? Itu tadi salah satu contoh membaca puisi. Miss Lina yakin teman-teman di rumah pasti lebih bagus sekali membacanya dibanding Miss Lina. Nah, dari puisi ini terdapat kosakata baru. Kosakata yang baru teman-teman mungkin baru dengar. Kita belajar yuk menemukan kosakatanya dan kita cari maknanya. Mujahidah Al-Kafi, materinya kita lanjut ya. Sekarang kita belajar menemukan kosakata baru dan maknanya yang terdapat pada puisi. Puisi yang kita gunakan adalah puisi Kupu-kupu Cantik. Nah, kita pertama menemukan dulu kosakata barunya. Ada tatap, aroma, kepak, kepakan. Ada putih. Lanjut lagi ada makhluk. Dan selanjutnya ada santap, lahap, ajaib, kepompong, dahan. Nah, ini kosakata baru yang akan kita cari maknanya. Sekarang kita cari maknanya. Yang pertama tadi ada kata aroma. Aroma itu apa ya? Nah, aroma itu maknanya adalah bau-bauan yang harum. Yang kedua, kepak. Atau bahasa Indonesianya menurut KBBI adalah sayap. Kepakan berarti kupu-kupunya menggerakkan atau mengibaskan sayap. Jadi kepakan sayap. Kupu-kupunya sedang mengibaskan sayap. Yang ketiga yaitu kepompong.
Kepompong ini maknanya adalah tahapan ulat sebelum berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Jadi sebelum ulat itu berubah jadi kupu-kupu, dia akan berubah dulu menjadi kepompong. Yang keempat, ajaib. Ajaib Tuhan menciptakan. Artinya di sini maknanya adalah tidak seperti biasa atau menakjubkan. Yang kelima, dahan. Kepompong menggantung di dahan pohon. Dahan ini maknanya adalah cabang batang pohon atau bagian batang pohon yang tumbuh ke samping. Yang keenam, santap. Santap ini maknanya adalah makan. Yang ketujuh tadi lahap. Ulatnya makan dengan lahap, yaitu bernafsu sekali ketika makan. Saat makan daun-daunan, ulatnya menyantap daun-daun dengan lahap. Berarti ulat itu bernafsu sekali ketika dia sedang makan. Yang kedelapan ada putik. Nah, putik ini merupakan salah satu bagian pada bunga. Yang sembilan ada tatap. Kutatap kupu-kupu sedang terbang. Berarti maknanya sama dengan melihat. Ku melihat. Yang ke-10 makhluk. Makhluk ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Nah, Mujahid Al-Kahfi, 10 kosakata ini termasuk yang ada pada puisi Kupu-Kupu Cantik. Dan ini maknanya. Mujahid Al-Kahfi bisa mencatat makna kata ini di buku paketnya halaman 85. Setelah video ini, Mujahid Al-Kahfi bisa mencatatnya pada halaman 85. Itulah teman-teman materi tema 5 pada hari ini, yaitu tentang puisi. Nah, teman-teman sudah tahu ya puisi itu yang seperti apa dan bagaimana cara membacanya. Tidak sama ya membaca puisi dengan membaca teks bacaan. Tadi juga kita sudah belajar makna kata yang terdapat dalam puisi. Teman-teman dapat mencatat makna kata tadi di buku paketnya halaman 85. Nah, tugas teman-teman di rumah adalah membaca puisi yang tadi itu tentang kupu-kupu. Nanti divideokan dan dikirim ya ke misnya masing-masing. Oke? Cukup sekian dari Miss Lina. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi hari ini dapat teman-teman pahami dengan baik dan dengan mudah. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Amin. Cukup sekian dari Miss Lina.